Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah di pagi ini kita dapat berjumpa kembali dan melanjutkan kajian kita dalam acara Nikmatnya Sedekah, yakni melanjutkan kajian surah Al-Mulk. Dan seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Rabu ini kita masih bersama dengan Syekh Ali Jabir, dan beliau ini adalah langsung keturunan salah satu Imam Haramain almarhum Syekh Ali Jabir. Dan konon beliau ini hafal Al-Quran dalam usia 11 tahun. Subhanallah. Dan pastinya ini menjadi acuan dan motivasi untuk kita. Kalau seandainya beliau-beliau ini semua bisa menghafalkan Al-Quran, kenapa kita juga nggak bisa? Insya Allah dengan mengikuti tausiah beliau dan bagaimana kaifiat bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan baik, kita saksikan acara Nikmatnya Sedekah ini. Dan yang pasti pemirsa, bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Dan ada satu hal yang belum saya sampaikan kemarin itu, bahwa Ustaz Yusuf Mansur pesan kepada saya, tolong sampaikan bahwa nanti ada wisuda akbar, insya Allah bulan April Ustaz ya, bulan April. Dan mungkin pemirsa sudah ada beberapa yang ada SMS dengan saya tanya pendaftarannya kapan dan di mana. Saksikan saja acara ini, insya Allah nanti akan disampaikan langsung kapan pendaftaran acara wisuda akbar bagi pemirsa atau jemaah di Indonesia ini yang hafal surah Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan Yasin. Insya Allah nanti sama-sama kita datang di Istiqlal. Untuk lebih lanjut informasi ini, saksikan terus acara Nikmatnya Sedekah di TPI ini, dan mudah-mudahan ini membawa manfaat kepada kita semua. Dan sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita munajat kepada Allah. Kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, dan kita bisa jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datangnya kita ke tempat ini menjadi satu kebaikan untuk kita semua, wabil khusus untuk Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pastinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan tausiah dari Ustaz Yusuf Mansur dan juga Syekh Ali Jabir. Karenanya kepada beliau ini kita persilahkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Allah memberikan karunia kepada kita. Lihat kalimatnya, lihat. Pada hari ini Allah memberikan karunia kepada kita, masih belum bisa sholat subuh atau mengaji bersama Imamul Haramain, Imam Sudais. Kecewa enggak? Yang benar. Dikit ya. Tentu kalau kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekecewaan. Saya mendoakan kepada pemirsa semua yang pada pagi hari ini, setelah saya dengan kawan-kawan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, setelah saya bersama kawan-kawan yang ada di Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Republik Indonesia, bersama juga kawan-kawan para alim ulama, nempel terus Imam Sudais di 2 hari terakhir, dari mulai Selasa kemarin ya, sampai kemudian malam Rebo semalam. Alhamdulillah, Allah masih belum menentukan takdirnya, Imam ada bersama-sama kita. Tapi tidak usah kecewa, karena yang bersama-sama kita pada pagi hari ini, yang bersama kita pada pagi hari ini adalah Allah. Allah yang memiliki seluruh Imamul Haramain. Dari mulai itu Ka'bah ada sampai nanti Ka'bah berakhir, Allah ma'ana,
Allah bersama kita. Insya Allah. Kita tinggal nunggu waktu saja. Kalau tidak hari ini kita ketemu dengan Imam Sudais, mudah-mudahan Allah menghendaki kita melihat wajah Imam Sudais nanti langsung di Haramain Allah Subhanahu wa taala, di Makkah Al-Mukarramah atau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Barangkali juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang masih belum berkenan kita bermakmum dengan beliau di sini. Allah barangkali berkehendak kita bermakmumnya langsung di Masjidil Haram. Insya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wahai Allah, bil Mustafa, biwajihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kekaromahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segala keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Kami semua mendengar bahwa Imam Haramain Imam Sudais bersama Syekh Abdullah Mutlak ada di negeri kami tercinta ya Allah. Barangkali engkau lebih berkenan memberikan keberkahan beliau untuk di belahan bumimu yang lain di tanah air ini. Kami redha ya Allah, keredoan kami, keikhlasan kami, mudah-mudahan engkau tukar berkehendak mengizinkan kami semua ada di depan Ka'bahmu nanti ya Allah, menanti saat-saat diimamkan oleh Imam Sudais, mengaminkan suratul Fatihah yang dibaca oleh Imam Sudais pada saatnya nanti ya Allah di Masjidil Haram langsung. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, kita langsung mengkaji sedikit tambahan dari surah Al-Mulk. Kita sama-sama baca demi keberkahan taklim kita pada pagi hari ini. Selanjutnya pemirsa, insya Allah kita akan menikmati tausiah dari Syekh Ali yang merupakan keturunan langsung dari Imamul Haramain almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 11 tahun di Madinah, dan tahun-tahun belakangan ini beliau sering berdakwah di tanah air. Pernah kemudian sebulan penuh menjadi imam taraweh di Masjid Sunda Kelapa. Beliau beristrikan orang Indonesia, ya, masih keturunan dari negeri Arab sana, ya, tapi udah menjadi warga negara Indonesia istrinya. Kalau beliau saya belum tahu. Karena itulah beliau bahasa Indonesianya alhamdulillah subhanallah lancar. Mari kita sama-sama mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ya, ikutin saya ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama terus faujun khazanatuha. Alhamdulillah. Itu tandanya pemirsa yang ada di Masjid An-Nida sudah hafal surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Kita apalin tuh idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang
yang dicemplungin di neraka. Kita tidak termasuk orang yang menjadi baraknya api neraka. Tidak kita, tidak juga anak keturunan kita, tidak orang tua kita, tidak saudara-saudara kita, tidak seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia, min masyarikil ardi wa magharibiha, barriha wa bahriha, min ladun adama ila yaumil qiyamah. Insyaallah setelah komersial break yang berikut ini, mimbar ini akan saya serahkan kepada Syekh Ali Jabir. Insyaallah silakan yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونسألك جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Semoga insyaAllah selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya di mana kita berada, dan mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah menjadi ahlul Quran. Tujuan bukan hanya saja kita menghafal 4 surah, tapi insyaallah umat Indonesia menghafal 30 juz. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan dari An-Nas sampai An-Nas. Karena ada An-Nas sampai An-Nas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sama-sama memberikan kekuatan dan kemampuan agar kita menjadi ahlul Quran. Kenapa kita mengajak bersama Ustaz Yusuf Mansur mengembangkan umat ini agar kembali membimbing Al-Quran, menaji Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena pahalanya luar biasa. Padahal hafal Al-Quran bukan wajib, sunnah. Artinya tidak berdosa kalau orang tidak hafal. Tapi masa orang-orang yang diberikan kesempatan sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, jumlah tingkatan-tingkatan di surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Artinya hafal 1 ayat kita di bawah, hafal banyak semakin terus naik sampai menjadi orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat. Kalau kemuliaan dan kesempatan seperti ini, masa kita tidak mau? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk ahli Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar dan menaji Al-Quran bersama Ubay ibnu Ka'ab. Jadi kalau kami punya sanad, pasti ada nama di dalam sanad itu, ada Ubay bin Ka'ab. Baru dari Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, Allah menyuruh antum belajar sama saya Al-Quran. Allah menyebut nama saya, kata Ubay bin Ka'ab. Kaget, nangis. Bagaimana bisa Ubay bin Ka'ab dapat kemuliaan seperti ini? Karena Al-Quran. Mau mendapat kemuliaan Al-Quran bisa. Yang penting kita bagaimana bisa mencintai Al-Quran dan juga
tidak mau dan tidak berani melalui satu hari atau lewat satu hari kita belum naji Al-Quran. Kenapa kita melihat sekarang masuk di satu desa atau satu kampung mendengar satu suara Al-Quran dari sebuah rumah di desa itu. Masya Allah, ini ada suara Al-Quran. Oh, ada orang meninggal di rumah itu katanya. Masya Allah. Jadi Al-Quran dikenal, kalau kita mendengar di desa atau di kampung atau di mana, di salah satu rumah, dianggap rumah itu ada orang meninggal. Kenapa sampai begitu? Padahal orang yang butuh lebih dari orang yang meninggal dunia adalah orang yang masih hidup, membutuhkan Al-Quran. Tapi karena kita iman kepada Allah, tidak beryakin kepada Allah, berlaku kita terhadap Allah masih sangat jauh, membuat kita malu. Contohnya, saya bisa membuktikan kita iman, tapi belum percaya. Dan beda jauh antara iman dan keyakinan. Yakin itu barang siapa yang berharap mau menjadi pemimpin umat Islam dengan yakin dan sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin umat karena dua sifat, sabar dan yakin. Saya menghadapi seorang muda. Saya bertanya, berapa umurnya? Dia bilang sudah 22 tahun. Sudah hafal Al-Quran? Katanya belum. Kenapa? Kata, susah. Sudah juga? Belum. Masya Allah. Bagaimana bisa bilang susah tapi belum pernah mencoba? Saya bilang sama dia, kamu iman kepada Allah, saya juga iman kepada Allah. Kamu iman kepada Al-Quran, saya iman kepada Al-Quran. Kamu tidak percaya kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Kamu tidak percaya kepada Al-Quran, saya percaya kepada Al-Quran. Dia marah sama saya. Dia marah kenapa? Karena saya bilang kamu tidak percaya kepada Allah. Saya bilang bisa saya buktikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran itu mudah. Kamu bilang Quran susah. Firman Allah suratul Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Artinya kalau kita menghadapi kesusahan, dari kita sendiri bukan dari Allah. Karena Allah sudah memudahkan. Cuma kemauan kita dan keyakinan kita belum menyampai untuk bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau mau dapat kemudahan, harus punya keyakinan. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Saat kita berdoa harus punya keyakinan doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak tergantung keyakinan kita. Memang kita iman, kalau tidak iman masa mau doa. Tapi karena kita beriman kepada Allah, mau berdoa kepada Allah. Tapi belum punya keyakinan. Kaitannya terkabul doanya adalah keyakinan. Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah akan kabulkan doanya. Jadi jangan membuat alasan atau menjadikan oleh syaitan. Syaitan bisa mencarikan alasan agar kita punya rasa putus asa atau keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan kalau kamu mau doa, doa aja, tapi Allah tidak mengkabulkan karena kamu masih banyak dosa. Kamu belum ini, belum itu. Di situ muncul keyakinan kita. Apakah dengan keyakinan kita bisa melawan syaitan atau tidak? Tapi kalau orang yakin kepada Allah, saat dia berdoa sambil nangis keluar air mata,
karena dia tahu dan yakin Allah menerima doanya, Masya Allah luar biasa. Di situ muncul rasa manisnya iman. Bagaimana cara menanamkan keyakinan dalam hati kita? Menanamkan keyakinan adalah dengan salat qiyamul lail yang saya akan jelaskan bersama Ustaz Yusuf insyaAllah. Semoga insyaAllah sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan membuka hati kita agar kita menjadi ahlul yaqin, sebagaimana insyaAllah kita sama-sama ahlul iman. Ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kita percaya sama neraka. Siapa yang gak percaya sama neraka? Semua percaya sama neraka. Tapi betul yang Imam Ali bilang. Betul yang dikatakan oleh Syekh Ali bilang. Kita cuma percaya tapi takutnya gak ada. Mata masih ngelihat yang haram-haram. Telinga masih mendengar yang Allah gak suka. Kita percaya Allah manggil kita nih. Hayya 'alas shalah. Tapi kita nggak yakin Allah manggil kita. Masa sih? Bentuknya apa? Kita masih sibuk, tenggelam di dalam kesibukan dunia. Kita percaya adanya neraka. Kalau emang benar kita percaya, nggak akan ada jawaban dari neraka. Nggak ada tuh sejarah pertanyaan dari neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir. Emang belum datang peringatan buat kalian semua. Begitu tanya neraka sama kita. Kita jawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Udah tahu, udah ngaji, udah paham, udah dibilangin. Terus kenapa? Fakadzabna. Jawabannya satu, kami mendustakan. Insyaallah Indonesia bukan cuma menghafal, tapi juga memahami. Tadi pemirsa, di saat off air saya memberikan kabar bahwa ada seorang hamba Allah yang menjadi santri saya, santrinya Darul Quran, lewat telepon, bukan datang nih, lewat telepon. Dari 6 bulan yang lalu, alhamdulillah sekarang
kemarin ya, saya mempertemukan beliau dengan Syekh Ali. Beliau bercerita sudah menyelesaikan kurang lebih 235 ayat surah Al-Baqarah. Bagaimana dengan pemirsa? Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Alhamdulillah Ustadz, sampai wa ulaika humul muflihun. 5 ayat. Alhamdulillah, daripada kagak. Umur nambah, makan terus nambah, rizki pengen nambah, istri pengen nambah nggak? Jangan yang belum yang belum sanggup. Yang udah mampu, udah sanggup menjadi sunnah. Tetap jangan Ustaz. Tuh, tanda percaya bahwa Allah nyuruh nikah lagi. Tapi enggak ya, nah, yakin. Fangkihu ma toba lakum. Ustadz jangan ngomongin itu deh. Iya deh, kita yang ngomongin neraka aja. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata beliau ini mau ulang tahun. Kapan? Bulan Maret besok. Beliau berjanji di hadapan saya dan Syekh Ali. Di tengah-tengah Imam Sudais sedang bertutur. Apa kata beliau? Saya akan menghadiahkan kepada Allah hafalan surah Al-Baqarah yang sempurna di saat ulang tahun saya. Ulang tahun yang keberapa? Pemirsa, ternyata bukan ulang tahun yang ke-20, bukan ulang tahun yang ke-40, tapi ulang tahun yang ke-63. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa, sebelum saya berikan kembali kepada Syekh Ali, di segmen ini ada 15 menit. Saya izin mengambil sebentar segmen ini. Kalau saya tanya kepada semua yang hadir di sini hari ini dan pemirsa yang ada di rumah, pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada pemirsa, siapa yang belum pernah ke Tanah Suci dan pengen ke Tanah Suci? Baik, oke. Pemirsa, saya tidak bisa melihat saudara mengacung atau tidak, saya tidak melihat. Baik, pertanyaan yang kedua. Jika memang pengen pergi ke Tanah Suci, dan ke Tanah Suci kita sama-sama tahu, yang ONH biasa kurang lebih 40 juta. Ya, 40 juta. 30-an untuk biayanya, 10 jutanya untuk biaya kopernya. Buat belanjanya, buat walimatus safarnya, buat ninggalin yang di rumahnya. Nah, yang plus kurang lebihnya 60 juta. Pertanyaan yang kedua, punya nggak tuh 40 juta atau punya nggak tuh 60 juta? Siapa yang nggak punya? Pertanyaan yang ketiga, yakin nggak kalau Allah bisa memberikan rizki? Yakin nggak Allah bisa memberangkatkan semua ke Tanah Suci? Percaya nggak dengan perintah Allah? Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Man ayo. Bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa kata Allah yang mau dapat 10, kasih ke aku sini 1. Aku akan balikin itu 10 kali lipat.
yang tidak punya duit 40 juta? Siapa di masjid ini yang punya duit 4 juta? Yang punya 4 juta dan dia tidak ngacung, saya doain mudah-mudahan benar-benar tuh nggak ada duitnya. Saya tahu nih nggak mau ngacung karena takut diminta kan. Situ lebih redo nabung daripada sedekah. Itu yang membuat kita punya hajat lama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya duit 4 juta, siapa yang punya 400 ribu? Yang tidak punya 400 ribu, siapa yang punya 40 ribu? Yang tidak punya 40 ribu, siapa yang punya 4 ribu? Mulai Pak, mulai. Jangan nabung buat yang 40 juta. Nabung yang buat 4 jutanya. Paham tuh? Kalau nabung buat yang 40 juta berat. Kita nabung sehari 100 ribu. Perlu berapa bulan? 40 bulan saja baru 4 juta. Berarti 400 bulan. 400 bulan dibagi 12. Kurang lebih 5 tahunan. Itu kalau masih hidup. Yang punya 400, bismillahirrahmanirrahim. Begitu pulang ke rumah, bagikan sama orang-orang yang lebih membutuhkan. Bilang sama Allah, berikan aku ya Rabb 4 juta. Aku akan sedekahkan 4 juta. Yang tidak punya 400, punya 40, sedekahkan 40 ribu. Nanti dia akan mendapatkan 400. Ketika dapat 400, ingat kita belum nyampe terminal yang namanya 4 juta. Begitu di tangan 400 ribu, kita sodakoh dulu 400 ribu. Nanti begitu 400 ribu keluar, dapat lagi yang 4 juta. 4 juta, kita ingat, ini perjalanan menuju Baitullah. Serahkan lagi kepada Allah. Begitu dapat 40 juta, bagaimana ceritanya? Mulai setor buat haji. Insya Allah. Saya tanya kepada ibu dan bapak yang hadir di masjid ini. Dan saya tanya kepada pemirsa di seluruh tanah air. Bila saya kasih ilmu bahwa kita sodakoh 40-50 sebulan. Tapi dianggap sama Allah sedekahnya 5 juta sebulan. Mau? Kita keluar cuma 50. Ya? Tapi kita dianggap seperti sodakoh 5 juta. Mau? Caranya nularin ilmu sedekah kepada orang lain. Enggak bisa 100, 10. Enggak bisa 10, 1. Kalau bisa 100, alhamdulillah. 100 dikali 50, berapa itu? 100 ribu dikali 50 ribu dikali 100. 5 juta. Orang lain yang sedekah tuh 5 juta, kita dianggap sama seperti sedekah 5 juta. Karena mereka sedekah lewat wasilah kita. Begitu caranya. Pemirsa yang dirahmati Allah, silakan login ke website wisatahati.com. Daftarlah menjadi simpul Majelis Duha Nasional. Saya akan segera mengaktifkan simpul itu. Untuk apa? 1. Untuk simpulnya donatur PPPA. Jadi lewat simpul MDN, lewat simpul Majelis Duha, insya Allah saya gerakan mereka menjadi simpul sedekah. Ustadz, kok buat PPPA melulu? Enggak tuh.
Di antara kiai-kiai besar di tanah air, kita kerjasama dengan Kiai Mahrus Amin, pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah. Menggagas dengan beliau 1000 pesantren. Dan namanya bukan PPPA. Namanya bukan Darul Quran. Lewat lembaga yang namanya IKADI. Ya, yang dipimpin oleh guru besar bahasa Arab. Di UIN, Profesor Dr. Satori. Kita memulai membangun itu yang namanya majelis-majelis Quran. Namanya PPPA kah? Bukan. Namanya tetap itu IKADI. Semakin banyak lagi kita yang ngambil duitnya jemaah, semakin banyak lagi distribusi kepada jemaah itu sendiri. Insya Allah. Terus buat apa lagi tuh simpul MDN? Buat insya Allah simpul pendaftaran wisuda akbar. Insya Allah awal Januari 2010 formulir pendaftaran wisuda akbar segera akan didistribusikan lewat simpul-simpul MDN yang tersebar di seluruh tanah air. Sampai hari ini jumlah simpulnya mencapai 2000 orang. Saya berharap mudah-mudahan sampai akhir nanti 2010 ini simpul sudah mencapai 20.000 orang. Insya Allah. Mudah-mudahan ya informasi ini menjadi berguna buat jemaah yang dicintai Allah. Silakan login ke www.wisatahati.com. Yang tadi saya tanya punya enggak 60 juta, 50 juta, 40 juta? Kalau punya langsung daftar haji. Kalau enggak punya, kita bismillahirrahmanirrahim sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan sedekah kita mengantarkan kita kepada Baitullah. Habis iklan yang berikut ini, saya serahkan lagi kepada Syekh Ali untuk dilanjutkan kajiannya tentang iman dan yakin. Silakan. Yang dirahmati Allah, untuk yang hadir di Masjid An-Nida TPI, nanti jangan langsung pulang. Selain ada pembagian buku dari Syekhuna, Syekh Ali, tentang bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran, insya Allah kita pun akan bersama-sama membaca suratul Waqiah. Jadi jangan pulang dulu, kita cari keberkahannya Syekh, kita baca suratul Waqiah bersama-sama. Pemirsa yang di tanah air, barangkali pemirsa juga masih belum berangkat ke kantor, coba luangkan waktu walaupun sudah tidak live, ikut serta membaca suratul Waqiah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan suratul Waqiah punya fadilah, Allah angkat kemiskinan bangsa kita. Allah kasih bangsa kita rizki yang cukup, yang halal, yang barokah, sehingga tidak perlu mencari yang haram. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Waqiah ya yang dilaksanakan sehabis kita pengajian ini, mudah-mudahan hutang-hutang kita pun dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukakan rizki yang lain yang dalam bentuk yang bukan saja uang. Anakkah, jodohkah, pekerjaankah, kesehatankah, atau yang lain-lain. Mengingat pada segmen terakhir ini waktunya udah tinggal 8 menit, sedangkan saya masih kepengen memperkenalkan qori-qoriah cilik. Tadi saya minta kepada Syekh Ali ini ada jadwal malam Jumat besok, itu malam tutup tahun. Beliau akan memimpin i'tikaf bersama para alim ulama, ya, insya Allah di Masjid BI, ya, insya Allah di Masjid BI. Daripada bakar petasan nggak pegu lagu, daripada bakar kembang api nggak pegu lagu, gidah ke Masjid BI itu i'tikaf. Siap? Mulai dari jam berapa? Ya hari Kamis Johor aja di situ, ya, supaya dapat tempat, ya. Ada di mana lagi tuh i'tikaf? Kalau Syekh Ali di Masjid BI, Ustadz Arifin Ilham insya Allah ada di Masjid
Atin. Nanti ada juga di Masjid Pondok Indah, ada di Masjid Cut Mutia, ada di Masjid Sunda Kelapa, ada di masjid-masjid yang lain. Wa ba'du, penuhi semua masjidnya Allah di malam tahun baru. Allahu Akbar. Jangan hura-hura. Insya Allah. Baik, kita minta saja Syekh Ali langsung memimpin doa buat kita. 3 menit untuk imam, untuk Syekh Ali mendoakan kita. Mudah-mudahan Allah timbulkan buat kita iman dan yakin. Untuk Syekh Ali, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا عامة وتقبل صلاتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعمة وحسن الخاتمة ودوام النعمة وحسن الخاتمة اللهم اجعل إندونيسيا من أهل القرآن اللهم اجعل إندونيسيا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإيمان واليقين اللهم ارزقنا الإيمان واليقين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعل بلاد إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلاد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masih tersisa berapa menit? 4 menit. Ibu bapak ingat ya, yang tadi udah pada punya duit, begitu pulang ke rumah atau pemirsa yang ada di rumah, langsung cari orang-orang susah di sekitar bapak dan ibu. Beri kepada mereka semua. Ada madrasah bagi madrasah, ada pesantren bagi pesantren, ada masjid bagi masjid. Ada orang susah bagi orang susah. Ada saudara, utamakan saudara. Ada kerabat, utamakan kerabat. Insya Allah kami yang ada di Masjid An-Nida selepas acara akan membaca suratul Waqiah. Silakan pemirsa juga melanjutkan pengajian dengan membaca suratul Waqiah. Berharap keberkahan dari ilmunya Syekh Ali. Insya Allah. Pemirsa, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini ada Ananda, siapa namanya? Alifah. Ananda Alifah ya, dan Atira. Baca surah apa ini? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya. Ini berdiri. Ini sudah hafal berapa juz ini? 11 juz. Alhamdulillah. TPI ya. Nanti nggak usah nunggu Ustadz Albar, nggak usah nunggu saya. Pokoknya ini langsung ngaji. Kalau emang mau tutup aja langsung. Kami yang ada di sini terus mendengar bacaan suratul kahfinya Ananda, Alifah dan Atira. Ya, saya dengan ini menutup untuk pemirsa semua yang siaran langsung. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi